penampilan. Ya, karena itu modal utama kita bagaimana kita memikat sebuah customer. Ya, SOP-nya itu kantor Gojek atau Gojek Makassar itu adalah celana panjang. Halo Bu, ini sesuai aplikasi pesanan tak? Itu kan selalu kasar yang begitu. Saya telepon, Bu, di mana ini alamat tak? Karena saya sudah di titik. Bilang titik mana? Saya sudah depan rumah ini Pak. Saya tunggu juga tidak ada loh. Masalahnya nih, butuh sawah saya dapat. Bu, bagaimana ini Bu? Ini kita mengorder salah titik begini-begini. Hai, agak keribu bosku. Ketemu lagi dengan saya Frans dan kali ini kita akan membahas mengenai servis bintang 5 ala Gojek. Saya ditemani oleh teman akrab saya, driver 2015. Namanya adalah Muhammad Takdir atau biasa dipanggil dengan Denggappa. Muhammad Takdir atau biasa dipanggil dengan Denggappa. Denggappa. Keren sekali namanya. Dan profilnya Om Takdir ini dia adalah seorang YouTubers juga. Nah, apa nama channel tuh, Bro? Merah Hitam Production. Merah Hitam Production. Itu nama channelnya Om Takdir. Dan kita bergulutnya aktivitasnya apa-apa selama ini. Selain ngebit. Jadi kan ada channel teh ini, Merah Putih Production. Merah Hitam Production. Merah Hitam Production. Nah, itu apa aktivitasnya itu? Berbicara mengenai apa? Channel teh itu. Nah, jadi channel itu dia genrenya semacam film-film drama. Oh, film-film drama di drama. Artis punya kawan? Kemudian Artis ini adik kan ini iklan apa tadi? Bank Indonesia. Bank Indonesia di. Iya. Ini PT. Oke, terus apa lagi Om Takdir? Nah, di Merah Hitam Production itu juga dia bergenre drama komedi romantis. Drama komedi romantis. Pasti kalau orang Makassar tahu itu filmnya Brandalans. Itu film terbaru nih? Ya itu film lama sebenarnya. Iya, dia sudah jalan 8 bulan. Oh, film Berandalan. Nah, kalau teman-teman mau nonton film Berandalan, bukan bikin saja Merah Hitam Production. Channelnya di nanti kita ketemu di Om Takdir. Sebagai apa di situ, Bro? Sebagai Denggappa. Sebagai Denggappa. Oh, itu namamu Denggappa dari itu. Iya, dan di situ dia sebagai sebenarnya bos preman. Sebagai bos preman. Tapi balorang di situ. Oke, kita tidak berbicara mengenai itu, tapi itu sedikit profil dari Om Takdir. Nah, kali ini tadi Om Takdir kan, saya tadi yang saya bilang itu kita berbicara mengenai servis bintang 5 ala Gojek. Itu seperti apa? Nah, untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu, servis bintang 5 ala Gojek itu banyak sekali. Dan banyak sekali juga teman-teman di luar sana yang kurang memperhatikan servis bintang 5 ini. Padahal ini adalah salah satu upaya dari Gojek memperlakukan customer itu lebih dominannya ke Gojek seperti itu. Pelayanannya kan kalau pelayanannya bagus, otomatis orang kan betah untuk mengorder di Gojek seperti itu Om Takdir. Nah, dari semua itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya Om Takdir adalah masalah mengenai komunikasi, terus atribut, pelayanan, apa lagi Om Takdir? Masalah kebersihan kita. Banyak sekali sebenarnya. Cuma 4 ini yang akan kita bahas dulu, ya. Yang pertama adalah masalah kebersihan. Nah, Om Takdir, ini kan berbicara mengenai masalah kebersihan. Kenapa saya berbicara masalah kebersihan ini, teman-teman? Karena banyak dari teman-teman kita driver Gojek itu yang selalu menyepelekan masalah kebersihan. Misalnya, apa Om Takdir? Oke, jadi teman-teman atau para driver maupun para customer ini perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan sebuah aktivitas atau menjalankan sebuah orderan itu yang paling penting itu kita pertahankan adalah penampilan. Ya, karena itu modal utama kita bagaimana kita memikat sebuah customer. Ya, jadi bukan cuma pelayanannya, kebersihan kita. Jangan sampai ya jaket yang sudah dipakai 1 minggu masih itu saja dipakai ya. Jadi kebersihan itu bau, larinya ke atribut ya. Iya. Jadi banyak mungkin ini cuma kacamata saya Om Takdir. Itu kadang ada beberapa driver yang saya lihat
itu atributnya itu kadang dekil atau kotor. Iya. Kadang sudah banyak midakinya. Pokoknya sudah, kalau ditanam itu padi, Om Takdir tumbuh. Tumbuh itu padi kalau ditanam di jaketnya. Karena sudah terkotor dan dia rata-rata driver ini selalu menyepelekan hal seperti ini. Bayangkan kalau dia lagi menggonceng customer, apalagi customer wanita ya, karena merasa risih pasti wanita seperti itu. Dan berpikir, wah kok drivernya seperti ini. Nah ini juga salah satu pelayanan yang mengenai servis bintang 5 ini Om Takdir, seperti itu. Nah apa lagi Om Takdir selain atribut, ya misalnya mungkin kayak celana. Iya ya. Jadi kita juga di sini berbicara mengenai atribut, perlu kita ketahui juga masalah celana kita. Banyak ya di antara kita ini sesama driver, mungkin entah apa alasannya itu memakai celana pendek. Padahal SOP-nya itu kantor Gojek atau Gojek Makassar itu adalah celana panjang. Dan yang panjang juga harus bersih. Iya, bersih. Itu. Ya tidak boleh kusam, dan yang perlu kita juga sepatu. Ya celana panjang juga yang rombeng nah. Yang kira rombeng celana panjang tajuan nah. Ya kalau rombeng itu robek yang bukan model nah, ada juga celana panjang robek model, ada yang memang sengaja lantas segitarana ceritanya. Tapi itu kalau versinya kalau kita mau orderan. Tapi kalau mau juga jalan-jalan ada masalah, itu kan hak masing-masing. Jadi seperti itu. Kita bahas dulu masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi Om Takdir. Yang bagaimana itu Gojek harus memperlakukan customernya dari segi komunikasi. Jadi kan banyak driver itu kalau berkomunikasi dengan customernya semaunya. Jadi kalau kadang customer salah mengorder Om Takdir toh, itu biasa drivernya kadang dia katai. Kalau katai kan kayak kayak berucap kata-kata kasar seperti itu. Seperti itu. Nah mungkin menurut Om Takdir yang bagaimana itu Om Takdir? Dalam berkomunikasi bersama terhadap customer kita, bahasa kita itu harus kita jaga. Ya mulai dari kita mendapatkan orderan itu kita harus konfirmasi dulu terhadap customer kita. Ya jangan sampai dia tidak ketahui, ya kita langsung order tanpa menelpon, maka yang imbasnya sendiri itu kembali kepada drivernya sendiri. Betul. Ya jangan sampai ini customer ya tidak sengaja mengorder atau apa, maka salahnya driver. Makanya komunikasi yang perlu kita jaga di sini. Yang kedua, berbicara masalah komunikasi, tutur sapa dalam kita berbahasa di customer itu perlu kita lemah lembut juga. Jangan sampai terlalu kasar ya. Semuanya dia bertanya bagaimana. Anggap ini saya customer toh. Halo Bu, ini sesuai aplikasi pesanan tak? Itu kan terlalu kasar yang begitu. Algojo sekali. Iya, jadi kita perlu juga menjaga retorika bahasa kita. Nah, itu salah satu attitude dalam berbahasa. Gitu ya. Jadi attitude dalam berbahasa, ya. Jadi bagaimana Bu, ini pesanan teh sesuai aplikasi. Nah, jadi itu Pak yang kalau kita dapat orderan. Yang kedua, ketika kita menunggu lantas lama, konfirmasi juga ke customernya supaya dia ketahui. Jangan sampai di tengah kita menunggu perjalanan, menunggu orderan itu dia cancel karena tidak ada konfirmasi di driver bahwa ini antrian panjang. Betul sekali. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena ini pengalaman saya selama jadi driver dari 2015 sampai sekarang banyak terjadi. Tiba-tiba kita menunggu antrian, pas pertengahan atau pas lagi di depan langsung tercancel karena kita tidak ada konfirmasi ke customernya. Ya seperti itu. Seperti juga kita pindah ke masalah komunikasi yang Om Frans bilang tadi, bagaimana ketika orderan itu di cancel, ya? Apakah kita perlu caci maki itu customer atau bagaimana? Jadi begini teman-teman ya, perlu kita jaga yang namanya customernya Gojek ya. Kita sebagai driver memang perlu yang namanya kesabaran. Ini ketika orderan di cancel, jadi kan biasa itu kalau orderan di cancel banyak driver langsung naik emosinya, naik darahnya, naik pitam, pokoknya semua itu, semua bahasa-bahasa kotor akan keluar pada saat itu juga. Jadi jangan sampai ya kita kembali sama diri kita sendiri. Ketika kita tidak kontrol emosi kita, orderannya di cancel, kita
bilang-bilangi customer, maka Kata-katai customer. tunggu sendiri. Entah ke customer yang datang ke kantor untuk melapor atau akun kita yang langsung dibekukan. Itu harus hati-hati. Itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi dalam berbahasa itu jangan sampai kita terlalu terbawa emosi. Karena memang betul kata Om Takdir, ketika kita berkata kasar kepada customer, imbasnya itu kepada kita sendiri, ya. Iya. Kalau sampai akun tak kena suspend, kalau suspend biasa tidak ada masalah. Bayangkan kalau kena PM, yang rugi siapa ya? Pasti teman-teman sendiri. Dan itu banyak. Dan saya banyak jumpai hal semacam itu. Begitu, Der. Jadi kalau Om Takdir kalau lihat anak tuh, biasa kan itu mereka japri saya, Om Frans, ya akunku suspend, karena bisa komen customer, Ya setelah dibuka riwayatnya ternyata dia berkata kasar sama customer. Ya dia mengelak. Ya alasannya betul memang karena dia beranggapan dia di cancel orderannya. Seburuk apapun perkataan customer, sehebat apapun perkataan customer, mengolok-mengolok kita, jangan kita langsung menanggapi secara membalas begitu ya. Maksudnya jangan kita balas. Mending kita merendah, ya. Atau kalau perlu melapor saja di CS, kita juga punya hak untuk melapor. Iya, dan itu ada. Nah, ada itu yang begitu. Nah, Jadi ada juga satgas juga di kantor Gojek. Nah, silakan bikin melapor ke sana. Jadi kalau dapat yang begituan jangan bikin takut. Nah, langsung bikin saja. Kalau kita layani customer yang emosi, dua kemungkinan. Kalau bukan akun TPM, kita yang berhadapan dengan customernya sendiri. Dan itu jangan sampai terjadi, bro ya. Nah, itu tadi masalah mengenai service 5 mengenai masalah komunikasi. Ya, berikutnya itu kita berbicara mengenai masalah pelayanan. Masalah pelayanan. Jadi kan ini untuk teman-teman, nah, masalah pelayanan itu banyak sekali yang masih salah. Misalnya ini ya, ketika ada orderan GoFood, pelayanan yang paling sering dilupa oleh driver itulah tidak mengkonfirmasi ke customernya. Kenapa? Karena beranggapannya sudah sesuai aplikasi. Itu padahal belum tentu. Karena biasa ada customer yang meminta tambahan untuk orderannya. Ini banyak sekali terjadi di orderan GoFood seperti itu, Om Takdir. Dan masih banyak lagi mengenai masalah pelayanan. Misalnya salah titik. Nah, salah titik. Jadi customernya anggap jarak dari titik penjemputannya itu sekitar hampir 1 kilo atau hampir 500 meter. Nah, itu biasa driver langsung marah-marah. Ya, ini kan kalau buat saya untuk apa kita marah-marah? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah membuat kesalahan, ya. Dan kalau di masa sekarang baru kita berpikir seperti itu, salah sekali. Buat saya itu salah, ya. Karena kenapa? Kalau jarak seperti itu, ya baru kita sempat komplain, Om Takdir toh. Itu apa anggapannya kayak masa bodoh sekali. Padahal kan kalau kita datangi customernya Om Takdir, itu kita bisa langsung bilang saja, Bu, lain kali kalau mau order ki itu sesuaikan titik tak supaya nggak setengah mati kak cari ki. Nah, itu kalau bahasa kita seperti itu pasti enak sekali. Nah, betul. Begitu Om Takdir. Jadi begini Om Pratia, masalah salah titik itu kan kebanyakan kita mendapatkan orderan yang seperti itu. Mungkinlah kita perlu juga pahami drivernya bahwa dia itu mungkin dalam keadaan capek mencari titik lagi, malah lagi salah, ya salah titiknya. Mungkin drivernya ini karena capeknya mencari ini salah titik lagi, itu yang membuat dia marah. Tapi perlu juga teman-teman ketahui di sini bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu utamakan selalu itu kesabaran kita dalam menjalankan orderan, ya. Karena pernah saya dapati pengalaman yang seperti itu, ya, customernya bilang sesuai titik Pak. Oke, jadi saya kesana nih jalani orderannya sesuai titik, loh kok dapatnya di tengah sawah. Kenapa seperti ini? Ya, jadi banyak customer yang menyangka ya sesuai titik itu dalam artian dia itu menyangkanya sesuai alamat. Ya, dia banyak customer tidak paham titik itu apa. Ya, padahal kita itu titik koordinat, map itu adalah titik. Titik itu koordinat. Tapi sebagian customer memahami sesuai titik itu adalah sesuai alamat. Jadi alamatnya tulis situ, itu banyak, padahal belum tentu di situ kan. Ya, belum kan tentu ada di juga situ. Biasa juga kan nama jalan itu macam-macam dan ada kembar-kembar ternyata. Di Makassar sendiri ada seperti itu, kayak daerah Goa dengan daerah Makassar itu ada kayak jalan Andi Tondro. Andi Tondro itu ada di Goa, ada juga di Makassar. Jalan Gagak juga ada di Goa, ada juga di Makassar. Itu rutenya yang berbeda, tapi nama jalannya sama.
Seperti itu Om Takdir. Jadi kita kembali sama yang tadi ya. Pas saya suruh itu titik loh, dapatnya tengah sawah. Pas saya telepon, Bu, di mana ini alamat? Karena saya sudah di titik. Bilang titik mana? Saya sudah depan rumah ini, Pak. Saya tunggu juga tidak ada loh. Masalahnya ini butuh sawah saya dapat. Lalu bisa seperti itu. Jadi dengan apa? Saya langsung mengambil kesimpulan bahwa saya suruh lempar Sherlock di WhatsApp. Itu kan lebih tepat anunya. Dia Jadi, sudah paham kalau bilang Sherlock. Nah, dia lempar Sherlock, ternyata jauh dari titik yang dia pasang dengan Sherlock. Ada mungkin hampirlah dari titik penjemputan ke titik pengantaran 2 kali lipat. Nah, tapi ya itulah, kalau kita sabar maka berbuah hasil juga. Ini bukan bohong lah. Nanti seperti bilang saya setting atau rekayasa, ini betul adanya. Ya, saya tinggal sabar saja, mau bagaimana, karena ini manusia, tidak ada yang sempurna. Betul sekali. Nah, dari saya datangi titik aslinya sampai di sana, ternyata saya jelaskan, Bu, lain kali kalau kita mengorder yang seperti ini, perhatiin ke titiknya ya, jangan cuma menulis alamat. Biasanya kalau kita menulis alamat yang seperti itu terarah ke tempat lain, karena nama jalan itu ada yang namanya sama. Betul. Iya, namanya sama. Jadi dia juga tidak ada itu. Kalau kita berbahasa baik terhadap customer kita, maka dia marah-marah. Maka dia ya oh iya Bu, Pak, minta maaf ini karena yang begini. Maka jadi kalau kita berbahasa begitu ke customernya akan mengerti. Iya. Oh iya, minta maaf Pak, minta maaf. Itu jadi, customer selalu bicara seperti itu, karena memang nggak semua orang itu kita harus paksakan untuk paham, nggak mungkin. Tapi ketika kita menjelaskan secara baik, ya kayak tadi Om Takdir bilang, customernya akan langsung minta maaf duluan karena dia tahu dia salah. Karena kita berbahasanya baik, akhirnya iya baik juga. Jadi ya, justru sebaliknya ketika sampai, Bu, bagaimana ini Bu? Ini kita mengorder salah titik begini-begini, pasti customer juga jengkel. Langsung kalau kita dibalik ya, tanya Gojek kalau buat aplikasi jangan ribet seperti ini. Bagaimana kalau kita dibuat seperti itu? Maka kita kan sendiri mahal pasti. Iya, jadi ya gitu. Ketika kita sabar, maka menghasilkan juga sebuah kebaikan. Maka tidak nyangka loh, customer itu memberi saya tip, ya. Itu yang bikin anunya. Itu yang bikin hebatnya ya. Iya, karena biar bagaimana juga customer juga akan merasa paham. Iya. Sebagai rasa untuk membalas kesalahannya, dia akan memberikan tip. Nah, ini jarang sekali nih. Jarang sekali ini, banyak yang kalau driver tahu seperti ini. Tapi seperti itu nih kenyataan terjadi Om Takdir sendiri yang dia alami selama ini. Kalau yang ngebit, ketika customernya salah titik, kita tetap melayani dengan baik. Nah, customernya juga memberikan kita perhatian yang lebih. Misalnya kayak memberikan tip, ya. Karena tipnya bukan chip, tip bukan chip ya. Oke. Yang intinya jangan pernah kita menyepelekan masalah pelayanan ke customer. Semakin kita memperbaiki pelayanan kita, semakin customer akan betah dengan layanan Gojek. Satu yang berbuat baik, semua akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika satu yang berbuat buruk, semua akan mendapatkan keburukan. Dan ingat, satu keburukan bisa menghapus 1000 kebaikan. Betul. Maka apapun yang kita lakukan, feedbacknya akan kembali pada diri kita sendiri. Betul sekali. Siapa yang menanam, maka dia sendiri akan menuai. Buahnya, ya. Oke, Om Takdir. Jadi kan sudah mulai kebersihan sudah. Terus bahasa, ya, komunikasi, ini pelayanan. Oke, itu tadi beberapa bentuk servis 5 yang dilakukan oleh mitra driver Gojek. Nah, mungkin masih banyak bentuk-bentuk pelayanan servis bintang 5, ya. Misalnya ada juga Om Takdir toh kayak Gokar itu biasa dia menyiapkan semacam tisu, terus permen itu di mobilnya. Atau mungkin ada drone, ya. Drone itu kayak televisi kecil di belakang mobilnya, seperti itu. Atau macam-macam lah, ya. Entah kayak itu dia memberikan wifi gratis, ya, bisa juga wifi gratis, ya. Itu juga pernah ada di roda 2. Nah, ada juga yang di roda 2 Om Takdir tuh di helmnya dia pasangi HP, dia stempel di belakang. Lalu setiap customer yang naik itu bisa nonton YouTube di situ. Cepat lihat
di Google, nah coba lihat di Google, teman-teman bisa search di Google pelayanannya Gojek yang menggunakan HP di belakang helm. Seperti itu. Nanti akan saya cantumkan juga gambarnya, fotonya, nah. Seperti itu. Nah itu bentuk-bentuk pelayanan lain dari driver Gojek. Ya, itu tadi beberapa bentuk pelayanannya dari driver Gojek ya. Nah, mungkin masih banyak lagi, tapi kalau teman-teman punya masukan-masukan yang baru, silakan bikin komen di bawah. Oke, itu saja dari kami berdua ya. Jangan lupa juga follow IG-nya Om Frans 85 sama official saya dan Gojek 85. Sampai tuh ada IG-nya Om Takdir juga. Apa Om Takdir? Jadi kalau IG saya adalah Takdir Ar-Raihan. Takdir Ar-Raihan ya. Takdir Ar-Raihan ini saja. Takdir Ar-Raihan. Ar-Raihan di. Oke. Itu saya teman-teman. Silakan share, like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Terutama share ya, supaya apa? Informasi ini bisa sampai di teman-teman yang lain. Dan kita tidak pernah kekurangan informasi lagi. Ini pesan moral dari Om Takdir. Jadi teman-teman, ya, apapun pekerjaan kita jangan pernah malu dengan hal itu. Karena yang perlu kita malu ketika kita tidak bekerja sama sekali. Siapa yang menanam, maka dia juga yang akan menuai. Terus berusaha, biarkan proses yang menghasilkan sebuah hasil. Jangan pernah berputus asa, karena bukan kita yang menentukan hal tersebut. Allah yang menentukannya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe di bawah ini. Oke. Saya Frans. Saya Muhammad Takdir dan Gappa. Kita jumpa lagi nanti di minggu berikutnya dengan berbagai topik atau dengan berbagai ulasan-ulasan mengenai Gojek, dan tetap di channelnya Om Frans ya. Sampai jumpa. Ewako dan dan salam satu satu aspal. aspal.